Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia Pandiani dengan NIM 2005261 kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia. Kita langsung saja ke pembahasannya yuk. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tahapan perkembangan bermain menurut Harlock. Seperti yang kita tahu, Elizabeth B. Harlock atau yang kita kenal sebagai Harlock merupakan salah satu tokoh terkemuka di dunia psikologi yang telah mengemukakan berbagai teori. Dan salah satu teori yang akan saya bahas kali ini ialah tahapan perkembangan bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Mengapa? Karena dalam kesehariannya, sebagian besar waktu anak menghabiskan waktunya dengan kegiatan bermain. Di samping itu, bermain pun memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, yaitu dengan bermain, pertumbuhan dan perkembangan anak akan berkembang. Ia akan mengeksplorasi lingkungan sekitar sehingga kemampuan beradaptasinya akan meningkat, serta potensi-potensi yang ada di dalam dirinya akan lebih muncul dan akan dikembangkan lagi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke tahapan perkembangan bermain. Nah, yang pertama ada tahapan penjelajahan atau exploratory stage. Nah, pada tahap ini, anak mulai ingin mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan melihat lalu meraih benda-benda. Setelah itu, ia akan mengamati benda-benda tersebut. Nah, pada tahap ini, anak juga akan dapat mengendalikan tangannya untuk meraih, menggenggam, dan mengamati benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, penjelajahan ini akan semakin luas jika anak sudah dapat merangkak ataupun berjalan. Namun, di samping itu, di tahap ini juga anak seringkali merasa ingin tahu dengan cara memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua maupun pendidik pada tahap ini harus ekstra mengawasi anak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap mainan atau toy stage. Nah, pada tahap ini, puncaknya terjadi tahap ini yaitu saat anak berusia 5-6 tahun. Di tahun pertamanya hingga usia 2-3 tahun, biasanya anak hanya meraih, melihat, dan mengamati benda-benda di sekelilingnya ataupun mainannya. Namun, di tahap mainan ini, anak mulai mengajak benda-benda atau mainannya untuk bermain atau bercakap selayaknya teman sebaya, karena ia merasakan benda atau mainan yang ia miliki ini itu bersifat hidup, dapat berbicara, dan dapat merasakan keberadaan di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah tahap bermain. Pada tahap ini biasanya terjadi saat anak memasuki sekolah dasar. Nah, pada tahap ini juga jenis-jenis permainan yang dimainkan oleh anak itu akan semakin banyak dan beragam, seperti games, terus olahraga, atau permainan maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan anak pun akan mulai mempunyai hobi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahap perkembangan bermain yang terakhir, yaitu tahap melamun atau daydream stage. Nah, pada tahap ini biasanya dimasuki saat anak mulai pubertas atau mulai memasuki masa pubertas. Nah, biasanya anak pun akan mulai kurang berminat terhadap permainan yang ia sukai sebelumnya dan mulai sering melakukan imajinasi atau ia sering berhayal. Nah, biasanya anak-anak itu memikirkan keadaan dirinya dan orang lain. Namun, pada tahap daydream stage ini, itu juga mempunyai manfaat, seperti dengan melamun, daya imajinasi dan kreativitas pun akan berkembang dan meningkat. Sekian pemaparan materi tentang tahapan perkembangan bermain menurut Harlock yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.